Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, baiklah. Untuk pagi hari ini, kita akan belajar terkait dengan Microsoft Word ya. Minggu lalu, anak-anak sudah belajar terkait bagaimana kita bisa membuat suatu surat ya. Surat lamaran pekerjaan atau mungkin surat undangan ya. Untuk hari ini Bu Reni akan menjelaskan ya terkait pengaturan apa saja yang harus diperhatikan di dalam pembuatan surat ya, apakah surat lamaran pekerjaan atau mungkin surat undangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ini saya rasa penting untuk kalian, terutama untuk anak-anak yang melanjutkan dan untuk anak-anak yang nanti bekerja, sehingga anak-anak sudah siap. Oke, baiklah. Di sini adalah tampilan dari lembar kerja Microsoft Word ya. Mungkin anak-anak sudah familiar atau sudah sering menggunakan. Oke, baiklah. Nah, jadi di sini ada beberapa menu dan ada berbagai icon yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan atau pengeditan ya di dalam dokumen yang telah kita buat. Nah, file, home, insert sampai view ini adalah menu anak-anak ya. Yang di dalam menu itu ada submenu ya. Ada berbagai icon yang bisa kita gunakan yang akan membantu tugas kita. Misalnya untuk file ya. Di dalam file ya itu ada save as, open, close, info, recent, new, print, sampai terakhir adalah exit. Ini untuk file. Jadi, anak-anak membuat suatu dokumen pertama kali ya, jangan lupa untuk disimpan, ya. Nah, kalau di sini nama dokumennya apa? Dokumennya adalah dikasih nama Bu Reni, contoh surat lamaran pekerjaan, materi kelas 12. Seandainya ingin disimpan dengan nama yang lain ya, maka yang dipilih adalah apa? Save as. Kalau kita menyimpan dengan nama yang sama, pakai save ya, atau ctrls. Karena kita menyimpan dengan nama yang lain misalnya, maka kita pilih ini anak-anak ya, pilih save as. Nah, kemudian ada kotak dialog. Nah, di sini anak-anak diminta untuk memberikan nama file name. Nah, kita berikan nama. Nah, namanya apa? Gitu ya. Misalnya di sini namanya adalah surat lamaran pekerjaan ya. Di sini saya hilangkan misalnya. Nah, sudah. Kemudian untuk save as type. Nah, ini anak-anak bisa menentukan ya, apakah nanti penyimpanannya untuk ekstensinya ya tetap menggunakan Microsoft Word ya, bisa menggunakan ini Word 97 2003 ya, atau menggunakan ini PDF ya. Ini adalah untuk jenis penyimpanannya, tipenya nanti pakai yang mana, seperti itu ya. Karena Bu Reni akan menjelaskan terkait dengan Microsoft Word, nah maka yang saya pilih tetap ini. Ini ya. Nah, kemudian saya letakkan di ini adalah untuk foldernya ya. Kita tentukan sehingga nanti pada saat kita mencari itu akan lebih mudah ya. Misalnya di sini adalah ini ya. Oke, ya sudah. Save. Nah, berarti ini tadi penyimpanannya mulai dari 2003 ya. Misalnya kita cancel aja. Ini kita ganti. Kemudian save as type-nya Word dokumen, kemudian save. Oke. Oke. Nah, namanya sudah berganti ya, contoh surat lamaran pekerjaan. Kemudian, di sini ada menu home. Nah,
Ini adalah menu home, ada paste, ada cut, copy, kemudian ada font style ya. Font style itu adalah jenis huruf yang akan kita gunakan di dalam dokumen kita nanti. Nah, ini untuk font style-nya. Nah, standarnya biasanya menggunakan Times New Roman ya, tapi terserah. Misalnya kalau terkait dengan pembuatan surat lamaran pekerjaan, maka menggunakan jenis ini anak-anak ya. Jadi font style-nya pakai Times New Roman. Nih. Nah, kemudian selanjutnya di samping font style ini adalah font size ya. Ini adalah ukuran hurufnya. Nah, biasanya standarnya itu adalah berapa? 12 ya untuk font size-nya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini ada contoh surat undangan sama surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam pengaturannya yang pertama adalah kita menentukan dulu untuk marginnya ya. Margin di sini adalah menentukan batas atas, batas kiri, batas bawah, dan batas kanan dari dokumen yang kita buat. Caranya adalah yang diklik menu page layout. Nah, setelah page layout, nah apa yang harus diperhatikan? Bisa pilih margin, kemudian silakan diklik. Nah, ini adalah untuk jenis marginnya. Jadi batas atasnya berapa, batas kirinya berapa, batas bawahnya, bottomnya berapa, batas kanannya berapa, right-nya. Nah, ini anak-anak bisa menentukan. Nah, kemudian di sini ada orientation ya. Ini nanti dokumennya di model seperti apa? Apakah potret atau landscape? Nah, kalau terkait dengan surat lamaran pekerjaan, maka dipilih potret ya. Kalau misalnya anak-anak diminta membuat suatu skema atau bagan ya, bisa pilih yang landscape. Nah, kemudian ada size. Nah, size itu nanti adalah jenis kertas yang akan digunakan. Nah, nanti untuk pencetakannya ya, nanti menggunakan jenis kertas apa ya? Misalnya yang dipilih adalah A4. Nah, untuk A4 ini ukurannya adalah 210 kali 297 mm. Kalau pakai senti ini yang bawah ya. Jadi untuk panjangnya kalau pakai senti itu adalah lebarnya 21 cm, kemudian ini ya panjangnya adalah 29,7 kalau pakai A4. Nah, atau pakai cara yang lain. Jadi setelah pilih page layout, nah anak-anak bisa pilih ini ya. Jadi ada tombol drop down, ini diklik. Nah, di sini adalah pengaturannya, marginnya ya. Misalnya di sini Bu Reni untuk marginnya saya tentukan topnya batas atas 2. Kemudian left batas kirinya 2. Kemudian bottom batas bawahnya 2. Kemudian right batas kanannya 2. Kemudian untuk gutter sama gutter position ini apa? Nah, kalau di sini gutter itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk menentukan penjilitan. Jadi misalnya nanti anak-anak pada saat anak-anak kuliah diminta membuat suatu tugas akhir atau skripsi, maka gutternya harus ditentukan supaya nanti tidak memakan margin, tidak mengurangi margin. Apakah gutternya nanti posisi left atau posisi di top. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tugas skripsi, maka gutternya di posisi kiri atau left. Sehingga tidak akan mengurangi ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah margin, ini adalah paper. Paper size itu adalah menentukan jenis kertas. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini jenis kertas yang bisa digunakan. Nah, bisa dipilih anak-anak. Ya, kemudian untuk layoutnya. Nah, untuk header footer,
Nah, seandainya nanti diberikan keterangan ya, header itu keterangan yang letaknya di atas, sedangkan footer itu keterangan yang letaknya di bawah. Atau mungkin nanti akan diberikan penomoran. Nah, ini bisa ditentukan. Kemudian kalau sudah jangan lupa oke. Oke, baiklah, bisa diterima ya. Oke, selanjutnya anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan margin, pengaturan margin dari menu page layout. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita bisa mengatur dokumen kita bisa memberikan border, ya. Border itu apa? Nah, border itu garis seperti ini. Ini adalah pemberian border. Ini adalah sebuah surat undangan. Ini adalah kop surat, misalnya yang membuat surat undangan di sini itu adalah panitia pemilihan kecamatan Waro, jadi PPK. Ini adalah kop surat. Setelah kop surat biasanya kita berikan border. Nah, ini adalah border pada suatu dokumen. Nah, dalam pembuatan border ya, bisa di kop surat sini atau kita bisa memberikan dari mana? Oke, kita akan memberikan border pada halaman ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini. Pilih menu page layout ya, kemudian anak-anak pilih page border. Nah, nanti bisa dilihat ya perubahannya. Pilih page border. Nah, ini untuk pilihannya. Nah, non karena kita belum memberikan. Nah, bisa dilihat di preview ya. Kemudian box. Nah, berarti ada apa? Ada border nanti pada halaman tersebut. Box atau mungkin shadow. Settingannya kita pakai shadow berarti nanti ada bayangan ya. Atau 3 dimensi ya, atau custom. Nah, misalnya kita berikan shadow. Kita pilih shadow. Kemudian untuk stylenya, ya ukurannya bisa ditentukan anak-anak. Misalnya pakai ini. Nah, maka nanti tampilannya pada page border halaman itu seperti ini. Kemudian color, warna, misalnya akan diberikan warna blue, light blue ya. Nah, kemudian white, ketebalan dari border yang kita berikan bisa diatur dari sini, misalnya pakai 1,5 pt ya. Nah, kemudian art, ini ada model atau macam-macam border yang bisa digunakan. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah oke. Nah, maka kita bisa memberikan border. Jadi border itu bingkai pada suatu dokumen. Nah, contohnya kita sudah melakukan atau memberikan border pada dokumen kita. Bisa diterima anak-anak? Bisa ya? Oke. Selanjutnya kita juga bisa memberikan warna ya, page color ya. Nah, misalnya warna ini ya. Nah, terserah misalnya pakai ini yang lebih cerah. Ini kayaknya. Oke, kita berikan warna pada halaman. Kemudian ini ada menu atau submenu dari page layout, watermark. Ini adalah memberikan tulisan. Biasanya anak-anak pada saat membuka suatu website ya, itu biasanya ada tulisan ya. Ada jangan di copy atau mungkin nama seseorang gitu ya. Sekarang kita praktekkan. Nah, kita pilih watermark. Nah, bisa dipilih ya modelnya, stylenya, pakai yang mana. Nah, misalnya kita pakai ini, do not copy. Nah, ini ada tulisan watermark ya, yang samar ini. Kita sudah bisa memberikan watermark.
Bisa diterima anak-anak ya? Oke. Selanjutnya kita akan memberikan page border atau memberikan nomor halaman pada dokumen yang kita buat ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pilih menu ini ya, insert. Kemudian selanjutnya ini ada header, ada footer, ada page number ya. Misalnya header itu kita memberikan keterangan yang letaknya di atas. Nah, ini untuk stylenya, model-model dari header nanti yang akan kita gunakan. Terserah anak-anak mau pilih yang mana ya. Nah, ini misalnya pakai ini. Nah, maka di sini ada tempat kosong, kita akan memberikan keterangan yang letaknya di atas. Karena apa? Kita tadi pilih header. Kita berikan misalnya latihan 1 ya. Kemudian dia untuk jaraknya itu adalah 1,25 cm tadi yang ada di pengaturan pada page layout ya, pada margin tadi ya, itu adalah menentukan, berarti di sini ukurannya untuk headernya itu adalah 1,25 cm ya. Nah, kemudian ingin memberikan keterangan pada footer. Misalnya pakai footer, kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Misalnya kita berikan informatika 12 IPS kemudian ini kita hilangkan, kita delete ya. Oke. Nah, kemudian di sini secara otomatis ya, setelah kita pilih footer tadi, di sini juga bisa memberikan nomor halaman atau page number ya. Bisa dilihat ini adalah halaman 1, di sini adalah halaman 2. Kalau kita memberikan header atau footer atau page number, maka nanti pada setiap dokumen yang kita buat itu ada header dan footernya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi pada halaman 1 ini ya, page 1 itu ada tulisan untuk headernya itu adalah latihan 1. Sama ya. Jadi halaman 1 dan halaman 2 itu ada latihan 1 ya, latihan 1. Nah, kemudian untuk footernya itu keterangan yang letaknya di bawah tadi itu ada keterangan dengan nama informatika 12 IPS. Kemudian juga ada apa? Nomor halaman. Halaman 1 dan halaman 2. Ya, bagaimana anak-anak bisa diterima ya? Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya Bu Rani mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.